Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Supriyani dengan NIM 235144032. Saya berasal dari 3A Keuangan Syariah, Universitas Politeknik Negeri Bandung. Baik, di video kali ini saya akan memaparkan tutorial mengenai tentang tes uji ANOVA. Jangan lupa disimak videonya ya, teman-teman. Stay tune. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu mengenai uji ANOVA itu apa sih, dan syaratnya itu seperti apa, kemudian tujuannya apa. Nah, yang pertama di sini uji ANOVA ini memiliki definisi adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur signifikasi perbedaan antara rata-rata kelompok yang berbeda dalam satu atau lebih variabel respon dalam suatu populasi. Salah satu aspek penting dalam menggunakan ANOVA adalah pemahaman terhadap istilah-istilah yang terkait dengan teknik ini. Beberapa istilah tersebut meliputi, di sini yang pertama ada faktor. Faktor adalah variabel independen yang dianggap mempengaruhi variabel respon. Sebagai contoh, jika seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh jenis pupuk terhadap pertumbuhan tanaman, maka jenis pupuk merupakan faktor. Kemudian yang kedua ada variabel respon. Nah, variabel respon ini adalah variabel dependen yang diukur oleh peneliti dan dipengaruhi oleh faktor. Dalam contoh sebelumnya, variabel respon adalah tinggi atau berat tanaman. Lalu yang ketiga ada kelompok. Kelompok adalah kumpulan unit statistik atau observasi yang sama pada faktor tertentu. Dalam contoh sebelumnya, kelompok bisa menjadi jenis pupuk A, jenis pupuk B, dan jenis pupuk C. Lalu di sini ada syarat uji ANOVA. Nah, syarat uji ANOVA ini tuh ada 3 jenis ya, dan berikut syarat-syaratnya. Yang pertama, data harus bersifat interval atau rasio. Yang kedua, variasi dari setiap kelompok harus sama atau homogen. Ini dilakukan melalui uji homogenitas. Lalu yang ketiga, data harus berdistribusi normal atau ini menggunakan uji normalitas. Nah, syarat-syarat tersebut penting untuk dipenuhi agar hasil uji ANOVA dapat dianggap valid. Jika salah satu syarat tidak memenuhi, maka hasil uji ANOVA tidak dapat dilakukan ya teman-teman. Tidak dapat dilakukan. Oke. Nah, di dalam metode ANOVA terdapat 2 jenis ANOVA yang sering digunakan, yaitu one-way ANOVA, salah satunya yang akan saya paparkan pada video ini, dan two-way ANOVA. Lalu one-way ANOVA ini tuh digunakan ketika hanya terdapat satu faktor yang mempengaruhi variabel respon. Sedangkan two-way ANOVA ya digunakan ketika ada dua faktor atau lebih yang mempengaruhi variabel respon. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai one-way ANOVA ya. One-way ANOVA ini digunakan ketika hanya terdapat satu jenis faktor yang mempengaruhi variabel respon. Contoh kasus yang bisa dipecahkan dengan menggunakan one-way ANOVA adalah saat seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh jenis pupuk terhadap tinggi tanaman. Dalam kasus ini, hanya ada satu faktor yang mempengaruhi tinggi tanaman, yaitu jenis pupuk. Nah, kemudian di sini ada hipotesis dari one-way ANOVA
contoh di atas. H0-nya rata-rata tinggi tanaman darah antara jenis pupuk A, B, dan C tidak memiliki perbedaan. Lalu HA, minimal terdapat satu perbedaan yang signifikan pada rata-rata tinggi tanaman, yaitu perbedaan antara pupuk A dan B, pupuk A dan C, pupuk B dan C. Kemudian ada two-way ANOVA juga ya. Jadi ini saya berikan gambaran sedikit mengenai two-way ANOVA. Two-way ANOVA ini digunakan ketika terdapat dua faktor atau lebih yang mempengaruhi variabel respon. Contoh kasus yang bisa dipecahkan dengan menggunakan ANOVA dua arah ini adalah saat seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh jenis pupuk dan frekuensi penyiraman terhadap tinggi tanaman. Dalam kasus ini, faktor yang mempengaruhi variabel respon yaitu atau tinggi tanaman adalah jenis pupuk dan frekuensi penyiraman. Nah, di sini ada hipotesis dari two-way ANOVA. Di sini ada perlakuan 1 dan perlakuan 2. Nah, di sini saya akan membacakan perlakuan 1 terlebih dahulu, yaitu H0 rata-rata tinggi tanaman darah antara jenis pupuk A, B, dan C tidak memiliki perbedaan. Lalu HA, minimal terdapat satu perbedaan yang signifikan pada rata-rata tinggi tanaman. Perbedaan antara pupuk A dan B, pupuk A dan C, pupuk B dan C. Lalu perlakuan 2 ada H0, rata-rata tinggi tanaman darah antara frekuensi penyiraman 1 kali dan 3 kali tidak memiliki perbedaan. Lalu HA, terdapat satu perbedaan yang signifikan pada rata-rata tinggi tanaman antara frekuensi penyiraman 1 kali dan 3 kali. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan lagi ya, singkatnya one-way ANOVA itu apa nih? Nah, one-way ANOVA atau analisis of variance satu arah ini adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata di antara lebih dari dua kelompok. Nah, jika kita hanya memiliki dua kelompok, cukup menggunakan independent sample t-test. Kemudian, tujuan dari one-way ANOVA ini apa sih? Tujuannya yaitu untuk menguji apakah setidaknya ada satu kelompok yang memiliki rata-rata berbeda secara signifikan dari kelompok lainnya. Oke, ini mengenai materi sudah saya jelaskan ya. Selanjutnya, saya akan memberikan satu contoh kasus. Nah, di sini ada latar belakang mengenai kasus untuk one-way ANOVA ya. Nah, kita bacakan terlebih dahulu ya. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar siswa yang diajar menggunakan tiga metode pembelajaran yang berbeda, yaitu metode 1 ceramah, metode 2 diskusi, metode 3 eksperimen. Sebanyak 36 siswa dibagi menjadi 3 kelompok, masing-masing 12 siswa. Setelah pembelajaran selesai, siswa diberikan tes dengan skor maksimal 100. Data nilai hasil belajar setiap kelompok ditunjukkan pada tabel berikut ini. Mohon maaf, ini tabelnya belum ke copy ya teman-teman. Nah, ini tabelnya ya, sudah ada. Kemudian di sini ada pertanyaan atau tugas. Jadi di sini nomor 1, uji normalitas data. Lakukan uji normalitas misalnya dengan Shapiro-Wilk untuk masing-masing kelompok 1, 2, dan 3. Apakah pada data setiap kelompok berdistribusi normal? Yang kedua ada uji homogenitas varians. Gunakan Levens test untuk melihat apakah varian antar kelompok sama atau homogen, apakah varian ketiga kelompoknya homogen. Lalu yang ketiga, tentukan uji yang tepat berdasarkan hasil 1 dan 2. Tentukan apakah analisis menggunakan one-way ANOVA jika data normal dan homogen, dan uji Kruskal-Wallis jika data tidak normal dan tidak homogen. Lalu yang keempat, pertanyaannya, uji perbedaan rata-rata ANOVA atau Kruskal-Wallis.
lalu hitung F atau H-nya, dan sig atau P value. Apakah terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar antara ketiga metode pembelajaran tersebut? Lalu yang kelima, uji lanjut untuk menunjukkan adanya perbedaan signifikan. Lalu yang keenam, membuat kesimpulan. Oke, karena kita akan menguji, kita keluar dulu dari sini ya, teman-teman. Nah, ini buka SPSS. Di sini saya pakai SPSS 27 ya. Lalu kita split ya untuk menguji data. Ini kita ke data view dulu. Kemudian kita copy yang bagian nilai. Kita simpan di variabel. Kita copy dulu semuanya. Kita simpan di variabel 1. Ini namanya variabel ya, yang ke kanan, yang semuanya ini. Lalu Ctrl V ya, setelah Ctrl C tadi. Nah, seperti ini. Kemudian kelompok juga kita copy semuanya sampai bawah. Lalu kita simpan di variabel 2. Kita simpan di variabel 2. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kita ke data view. Nah, di data view ini kita namai ya. Nah, sesuai dengan soal, ini untuk namanya nilai. Lalu untuk yang kedua, yaitu kelompok. Nah, untuk name ini alias penamaan, jika lebih dari satu kata, misalnya kelompok kelas ya. Nah, ini tidak bisa memakai spasi, karena kalau memakai spasi, tidak akan ada perubahan alias akan error. Nah, seperti ini. Nah, dianjurkan seperti apa? Dianjurkan menggunakan underscore ya. Ini saya kasih contoh. Nah, seperti ini tuh. Ini jika menggunakan underscore. Jadi, baiknya menggunakan underscore ya. Nah, kemudian ini untuk types-nya numerik, width-nya 8, desimalnya kita nolkan sesuai dengan data ya. Labelnya 0, labelnya kosong, maaf. Lalu values-nya 0. Kemudian yang bagian bawah kelompok values-nya kita isi, value-nya 1. Ini sesuai sama soal ya. Di sini 1 itu apa? Ceramah. Kita ketik ceramah 8. Kemudian 2 diskusi, lalu 8. Yang ketiga eksperimen, lalu 8. Nah, seperti ini, kemudian oke. Lalu missingnya non dua-duanya, kolomnya 8, dua-duanya. Kemudian untuk alike-nya right, measure-nya yang pertama scale, yang kedua nominal. Untuk role-nya input, dua-duanya ya teman-teman. Nah, selanjutnya di soal kita diperintahkan untuk uji normalitas data dari kelompok 1 sampai 3. Nah, kita ke analyze, lalu descriptive statistik, kemudian explore. Nilai kita simpan di dependent list, kelompok kita simpan di factor list. Kemudian plots kita tekan, lalu normality plots-nya kita checklist, lalu continue, kemudian oke. Tunggu sampai ujinya benar-benar ada ya teman-teman.
Kita tunggu terlebih dahulu. Ini masih loading ya teman-teman. Datanya sudah muncul ya. Di sini ada test of normality-nya. Kita kopikan, kita copy. Nah, kita kopikan. Di sini saya sudah membuatnya sih untuk ujinya supaya memudahkan ya. Nah, untuk angkanya sama karena ini datanya juga sama. Nah, untuk analisisnya, di sini kan ada pertanyaan dari pertanyaan uji normalitas. Apakah data pada setiap kelompok ini berdistribusi normal? Kita lihat dulu interpretasi umumnya. Ada kaidah dasarnya. Jika signya lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima atau HA gagal diterima. Artinya, data berdistribusi normal. Jika signya kurang dari 0,05, mohon maaf, maka HA diterima dan H0 gagal diterima. Artinya, data ini tuh tidak berdistribusi dengan normal kalau kurang dari 0,05. Nah, ini sudah saya kasih highlight ya, berdasarkan Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk. Di sini signya dua-duanya di atas 0,05, baik dari ceramah, diskusi, maupun eksperimen. Artinya, data ini tuh teruji terdistribusi dengan normal, yaitu H0 diterima dan HA gagal diterima. Nah, kemudian kita lanjut ke uji normalitas, uji homogenitas varian. Nah, kita lanjut ya teman-teman, kita analyze, kemudian compare means, lalu one way ANOVA, nilai kita simpan di dependent list, kelompok kita simpan di faktor. Nah, kemudian option, lalu homogeneity-nya kita checklist, kemudian continue, lalu OK. Nah, ini datanya saya sudah dapat, ini kita copy. Nah, kita masukkan ke Excel, sini saya sudah masukkan ya. Nah, ini kemudian kita baca dulu soal untuk nomor 2. Apakah varians ketiga kelompok ini homogen? Interpretasinya, kaidah dasar itu jika signya lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima atau HA gagal diterima. Artinya varians antar kelompok dianggap homogen. Lalu jika sig kurang dari 0,05, maka HA diterima atau H0 gagal diterima. Artinya varians dianggap tidak homogen. Nah, karena ini sudah kita lihat dari signya itu lebih dari 0,05 ya, teman-teman. Karena semuanya itu dari 0,948 sampai 0,968, kesimpulannya berarti varians antar kelompok ini homogen ya, teman-teman. Nah, lalu kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Tentukan uji yang tepat berdasarkan hasil 1 dan 2.
tentukan apakah analisis menggunakan yang pertama one way ANOVA, yang kedua uji Kruskal-Wallis. Oke, karena data yang didapatkan tadi yaitu uji normalitasnya normal dan homogenitasnya homogen, maka ini termasuk pada uji one way ANOVA ya. Nih, ini sudah dijelaskan ya di Word saya. Nah, kemudian setelah itu lakukan uji perbedaan rata-rata ANOVA ya. Nah, di sini ANOVA-nya kita sudah dapat ya karena sesudah tes homogen ini tuh ANOVA-nya muncul. Tapi jika ragu nanti setelah uji selanjutnya biasanya ada ANOVA lagi dan kita akan menyamakan angkanya. Nah, ini di copy ya, dimasukkan ke Word. Nah, ini sudah ada ya, sudah masuk ANOVA. Kemudian, apakah terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar antara ketiga metode pembelajaran tersebut? Kaidah dasarnya yaitu bandingkan p-value dengan alpha huruf signifikan. Biasanya A alpha sama dengan 0,05 atau 5%. Jika P lebih kecil dari 0,05, tolak H0. Artinya ada perbedaan yang signifikan antar kelompok. Jika P value lebih besar dari 0,05, gagal tolak H0. Artinya tidak ada perbedaan signifikan antar kelompok. Nah, interpretasi ini F value-nya 421,225 ya. Nih, sesuai dengan data ANOVA-nya. Yaitu menunjukkan F ini itu menunjukkan nilai statistik ANOVA yang membandingkan rata-rata antar kelompok. Nah, semakin besar F, semakin besar perbandingan rata-rata antar kelompok dibanding variasi dalam kelompok. Kemudian sig atau P value-nya sama dengan 0,01. Nih, di sini di data ANOVA-nya 0,01 ya. Karena P ini lebih kecil dari 0,05, kita tolak H0. Ini hipotesisnya ya. Kemudian kesimpulannya, karena ininya P atau P value atau sig-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka ada perbedaan rata-rata nilai signifikan antar kelompok ceramah, diskusi, dan eksperimen. Lalu keputusan sementara yang bisa kita ambil yaitu minimal satu kelompok berbeda rata-ratanya dari kelompok lain. Yang kedua, kita belum tahu ya kelompok mana yang berbeda. Nah, dianjurkan untuk melakukan post hoc 2K HSD. Nah, untuk yang kelima, karena ini kita harus menguji ke 2K HSD nih, kita uji lanjut 2K HSD ya dari post hoc untuk menunjukkan hasil uji apakah ada perbedaan signifikan antar kelompok. Nah, kita simak ya caranya. Caranya analyze ya. Kemudian compare means, lalu one way ANOVA. Kemudian ini bisa di reset dulu ya teman-teman. Nah, nilai masuk ke dependent list, kelompok masuk ke faktor. Nah, seperti ini. Kemudian post hoc, lalu 2K, kemudian continue, lalu OK. Nah, seperti ini data yang telah didapat. Di sini ada multiple comparison sama homogeneous subsets. Lalu ada one way ANOVA juga ya, di sini dapat. Nah, kita copy multiple comparison-nya di sini sama homogeneous. Mohon maaf. Homogeneous
subset. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian ini sudah di-copy ya. Kita analisis ya, teman-teman. Oke. Dari multiple comparison ini, kita mendapat kaidah dasarnya terlebih dahulu. Jika P lebih kecil dari 0,05, maka perbedaan antar dua kelompok dianggap signifikan secara statistik. Namun, jika p-value lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan antar dua kelompok dianggap signifikan secara statistik. Nah, tabel ini tuh menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara kelompok dengan metode pembelajaran lainnya. Ceramah versus diskusi, mean difference-nya minus 12.750. Kemudian dengan sig 0,01. Artinya berbeda signifikan karena sig-nya lebih kecil dari 0,05. Kemudian ceramah versus eksperimen. Mean difference-nya min 27.000. Sig-nya lebih kecil dari 0,05 sehingga berbeda signifikan. Kemudian diskusi dan eksperimen. Mean difference-nya minus 14.250 dengan sig 0,01. Artinya ini lebih kecil dari 0,05. Artinya berbeda signifikan. Karena semuanya lebih kecil dari 0,05, maka menunjukkan bahwa ini tuh metodenya memiliki pengaruh signifikan ya terhadap mahasiswa atau siswanya. Kemudian di sini ada homogeneous subset. Kita analisis juga ya datanya. Di sini subset for alpha sama dengan 0,05. SPSS ini membagi kelompok menjadi homogeneous subset, yaitu kelompok-kelompok yang tidak berbeda signifikan secara statistik di level 0,05. Lalu N-nya jumlah sampel per kelompok. Nah, ini N-nya 12 ya. Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi, setiap kelompok ada 12 ya jumlahnya. Kemudian mean for group to homogeneous subset, yaitu rata-rata kelompok yang termasuk subset tersebut. Lalu interpretasi tabel ini ya, setiap kelompok ini tuh masuk ke subsetnya sendiri nih. Ceramah ke subset 1, diskusi ke subset 2, lalu eksperimen ke subset 3. Lalu tidak ada kelompok yang masuk ke subset yang sama, artinya semua kelompok ini berbeda signifikan satu sama lain. P-nya lebih kecil dari 0,05, konsisten dengan hasil tukai USD sebelumnya di tabel multiple comparison tadi. Nah, rata-rata kelompoknya ceramah 44,75, diskusi 57,50, eksperimen 71,75. Urutan dari rendah ke tinggi, yang paling rendah itu ceramah, kemudian tengah-tengah diskusi, dan yang paling tinggi eksperimen. Nah, kelompok mana yang memiliki perbedaan signifikan? Nah, berdasarkan tuh KUHSD multiple comparison dan subset for alpha 0,05, ceramah versus diskusi ini berbeda signifikan karena P-nya lebih kecil dari 0,5, kemudian ceramah dan eksperimen berbeda signifikan karena P-nya lebih kecil dari 0,05, kemudian diskusi dan eksperimen berbeda signifikan karena P-nya lebih kecil dari 0,5. Kesimpulannya, semua kelompok ini berbeda signifikan satu sama lain. Nah, metode pembelajaran mana sih yang menghasilkan nilai rata-rata tertinggi? Mohon maaf, ini datanya ada kesalahan. Nah, ini sudah teman-teman. Berdasarkan data kelompok
seperti ini ya. Nih, kita sudah dapat. Nah, ini kita kopikan ke bawah. Nah, jadi ceramah ini mendapatkan 44,75, artinya terendah. Diskusi mendapatkan 57,50, eksperimen mendapatkan 71,75, artinya tertinggi. Nah, kesimpulannya, metode eksperimen ini tuh menghasilkan nilai rata-rata tertinggi bagi mahasiswa. Kemudian di sini ada kesimpulan ya. Kita diminta untuk membuat kesimpulan yang alamiah yang efektivitas berdasarkan 3 metode pembelajaran tersebut. Nah, berdasarkan hasil analisis one way ANOVA, terdapat perbedaan yang signifikan pada nilai rata-rata mahasiswa antar 3 metode pembelajaran, yaitu ceramah, diskusi, dan eksperimen. Dengan F2,33 sama dengan 421,225, P-nya lebih kecil dari 0,01, P-nya lebih kecil 0,01, itu kemudian hasil post hoc 2K HSD-nya menunjukkan bahwa setiap pasangan metode ini berbeda secara signifikan, yaitu ceramah berbeda dengan diskusi, kemudian ceramah berbeda dengan eksperimen, dan diskusi berbeda dengan eksperimen. Rata-rata nilai tertinggi diperoleh pada metode eksperimen MEAN 71,75, diikuti oleh diskusi MEAN 57,50 dan ceramah dengan MEAN 44,75. Jadi kesimpulannya metode eksperimen lebih efektif ya untuk meningkatkan nilai mahasiswa dibandingkan metode diskusi dengan ceramah. Sementara ceramah ini yang paling rendah. Nah, di sini kan saya tadi sudah mau cek yang ANOVA ya, teman-teman. Di sini kita ke ANOVA dulu. Nah, ini tuh sig-nya 0,01, kemudian F-nya 421,225 ya. Kita samakan dengan uji yang ini sesudah 2K. Apakah sama? Nah, hasilnya sama ya, teman-teman. Nah, hasilnya sama ya. Jadi valid ya. Sudah selesai ini pengujiannya. Oke, teman-teman, mungkin segitu dulu video pemaparan dari saya mengenai uji ANOVA atau one way ANOVA. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga dapat menambah wawasan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya masih belajar. Saya tutup ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.